melakukan tuduhan palsu dan terencana. Kuasa hukum Ketua DPR RI Setia Novanto hari ini mendatangi Baris Krim Polri untuk melaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said atas tuduhan palsu. Menteri SDM dituding melakukan tuduhan palsu dengan terencana sehingga merusak reputasi dan nama baik Ketua DPR RI Setia Novanto. Kuasa hukum Setia Firman Wijaya menyebut tuduhan-tuduhan palsu itu diantaranya seperti pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden, perekaman pembicaraan secara ilegal, dan permintaan saham. Ya, pengaduan kepada Pak Menteri Sudirman Said, ya, ini adalah pilihan rasional, ya, pilihan kondisional, ya, tentunya tidak lain karena selama ini beredar tuduhan palsu pada Pak Setia Novanto, kepalsuan yang terencana sehingga mengakibatkan reputasi nama baik beliau, ya, menjadi delegitimasi. Ya, ini masalah yang sangat serius, ya, karena itu tuduhan pencatutan nama presiden, tuduhan pencatutan nama wakil presiden, dan permintaan saham, termasuk menggunakan illegal recorder, perlu disikapi secara rasional. Jadi ini pilihan rasional yang harus dilakukan, ya, karena tentunya harus ada kepastian hukum dan keadilan, terutama Pak Setia Novanto. Tak cuma dari kubu kuasa hukum Ketua DPR, gugatan kepada Menteri SDM juga dilayangkan oleh mereka yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pemuda Anti Korupsi. Yang harus disampaikan adalah hal-hal yang relevan dengan tugas kami. Mereka menilai apa yang dilakukan Sudirman Said dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Mahruf Samsudin, adalah tindakan melawan hukum. Untuk bisanya kiranya bisa. Ya, jadi kami mewakili dari organisasi masyarakat, khususnya dari Aliansi Masyarakat dan Pemuda Anti Korupsi, ingin melaporkan ke Baris Krim terkait persoalan Sudirman Said dan Mahruf Samsudin. Masalahnya karena saya lihat bahwa mereka ini telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu kami sebagai warga negara yang baik ikut melaporkan juga ke Baris Krim untuk segera diperiksa. Adapun tuntutannya adalah pertama, kita menuntut dan meminta kepada Baris Krim untuk memanggil Sudirman Said dan Mahruf Samsudin untuk segera diperiksa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya juga meminta kepada Baris Krim Mabes Polri untuk segera, jika terbukti, saya minta segera untuk ditetapkan menjadi tersangka. Dari Aliansi Masyarakat Pemuda Anti Korupsi. Rencananya Aliansi Masyarakat Pemuda Anti Korupsi akan kembali pada pekan depan dengan membawa sejumlah barang bukti untuk melengkapi laporan mereka. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Penyidik Polri kembali menggeledah kantor Pelindo II di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penggeledahan ini untuk mencari bukti baru terkait dugaan korupsi pengadaan kren. Hingga malam tadi penggeledahan dilakukan penyidik Baris Krim Polri di kantor Pelindo II Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penggeledahan sejak Kamis siang ini dilakukan untuk mencari bukti baru tambahan terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan 10 mobil kren milik PT Pelindo II. Hingga saat ini penyidik telah menetapkan satu tersangka, yaitu FN, Direktur Teknik dan Operasional Pelindo II. Direktur Utama PT Pelindo II, R. Dino sendiri telah diperiksa sebanyak 3 kali sebagai saksi. Sebelumnya, Agustus 2015 lalu, penyidik Polri juga telah menggeledah kantor Pelindo II termasuk ruangan kerja Dirut Pelindo II, R. Dino. Penggeledahan saat itu untuk mencari barang bukti dokumen pendukung terkait pengadaan mobil kren. Saat itu R. Dino keberatan atas penggeledahan sejumlah pihak. Dasarnya katanya ada korupsi dan money laundry. Come on. Dan money laundry. Aduh. Jadi Pak Sofyan tolong kasih tahu Presiden, Pak. Kalau nggak ada clear kan hari ini, saya berhenti besok. Saya nggak mau seperti gini. Negeri ini nggak bisa seperti gini.
Selain Lino, tak kurang 50 orang saksi dan saksi ahli telah diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 10 mobil kren di PT Pelindo II ini. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, terpidana kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang, Muhammad Nazarudin, hari ini kembali duduk di ruang sidang Tipikor Jakarta sebagai terdakwa kasus pencucian uang dalam pembelian saham Garuda. Jaksa mendakwa Nazarudin telah melakukan pencucian uang dengan membeli saham PT Garuda Indonesia dengan menggunakan uang hasil korupsi Wisma Atlet. Nazarudin membeli 400 juta lembar saham dengan nilai mencapai 300 miliar rupiah. Uang itu untuk membeli saham dan merupakan hasil dari fee pemberian PT Duta Geraha Indah yang dimenangkan tendernya oleh Nazarudin terkait proyek pemerintah. Nazarudin dijerat dengan pasal 12 subsidiar pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan pasal 3 atau 4 jungto pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini menjadwalkan sidang kasus suap panitera dan hakim PT UN Medan Sumatera Utara dengan terdakwa pengacara kondang yang juga mantan Ketua Mahkamah Partai Nasdem, OC Kaligis. Sayangnya, sidang dengan agenda pembacaan vonis yang sedianya berlangsung sejak pagi tadi terpaksa ditunda. Apa penyebab penundaan sidang ini? Kita lihat kabarnya sama-sama. Kasus suap panitera dan hakim di Pengadilan Tata Usaha Negeri PT UN Medan yang berkaitan dengan dana bansos Pemprov Sumatera Utara dengan terdakwa OC Kaligis akan memasuki babak akhir. Bagaimana tidak, sidang kini akan memasuki agenda pembacaan vonis terdakwa yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Partai Nasdem. Sidang yang semestinya berlangsung pagi tadi terpaksa ditunda. Pasalnya, Ketua Majelis Hakim pada kasus dengan terdakwa OC Kaligis, yakni Supeno, tengah menjalani rawat inap di rumah sakit. Sebelum sidang dibubarkan, terdakwa sempat menyampaikan tambahan nota pembelaan agar hakim tidak diskriminatif dalam putusannya. Ini kan satu paket dengan katakanlah hakim PPD dan panitera. Kami mengamati bahwa semua itu dituntut di bawah 5 tahun. Panitera cuma dihukum 3 tahun. Jadi kami tambahkan supaya dalam mengambil keputusannya jangan ada katakanlah diskriminasi begitu. Makanya saya katakan tuntutan pembuktian yang mulia. Juga merah cuma ditutup 2 tahun. Saya tahu saksa apa terhadap katakanlah KPK. Dan karena itu saya tutup harus 10 tahun yang mulia. Itu buat saya kalau 10 tahun nanti saya keluar dari melakukan dia. OC Kaligis didakwa dengan pasal suap kepada hakim dan panitera di PT UN Medan dengan tuntutan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah, subsidiar 4 bulan kurungan. Tuntutan ini diberikan karena OC terbukti menyuap sebesar $10.000 Amerika Serikat dan $5.000 Singapura. Uang itu diberikan kepada panitera dan hakim sehingga patut diduga merupakan upaya mempengaruhi putusan hakim dalam perkara pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam penyelidikan dugaan korupsi bansos Provinsi Sumatera Utara. OC Kaligis merupakan satu dari sejumlah tersangka yang diduga terlibat dalam kasus ini, seperti Gatot Pujo Nugroho, Gubernur nonaktif Sumatera Utara, dan istrinya Evi Susanti. TV One mengabarkan. Kabar mengenai Neymar yang membuat heboh tribun penonton akan saya hadirkan usai jeda pariwara berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di kabar hari ini. Mengenai Neymar yang membuat heboh tribun penonton akan saya hadirkan usai jeda pariwara berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di kabar hari ini. Dilakukan petugas suku dinas perhubungan Jakarta Pusat siang tadi terhadap puluhan Metro Mini di Terminal Senen menuai protes. Sejumlah sopir Metro Mini yang tak terima kendaraannya dikandangkan, mengamuk dan menolak ditilang petugas. Kamis siang, petugas Sudin Perhubungan Jakarta Pusat merazia kelayakan sejumlah kendaraan umum seperti Metro Mini maupun Kopaja di Terminal Senen, Jakarta Pusat. Razia ini dilakukan untuk memastikan kelaikan armada yang digunakan. Selain memeriksa perlengkapan surat kendaraan, petugas juga memeriksa kondisi fisik kendaraan.
Sejumlah sopir keberatan akan pelaksanaan razia, apalagi begitu petugas akan mengandangkan kendaraannya. Jangan lo bilang tidak ada kewenangan perhubungan, tidak ada itu. Saya yang bertanggung jawab, ya. Ingat itu, jangan sekali-sekali mulut menyatakan demikian. Fisik banget. Kenapa bang? Kecewa bang? Kecewa bang? Udah nggak usah digitu-gituin bang ah. Kayak ini aja. Kenapa bang? Sampai aja. Tadi apa semuanya komplit kok. Bilang begitu. Abang ditahan kenapa bang? Bang? Kenapa bang? Bisa jelasin bang? Abang menolak bang? Ya menolak lah, semuanya ada kok. Urusan perhubungan sejak kapan sih bisa tahu sih? Yang ada apa bang? Ada semua, nggak ada yang nggak ada. Terus Ada semua. Mobil baru kok. Kenapa ditilang bang? Tanya aja yang hilang lah. Selain menilang para sopir kendaraan umum, petugas juga memberikan sanksi push up kepada mereka agar lebih disiplin. Apa itu fisik kendaraan bermotor? Antara lain segi kelayakan, kita harus tes rem, apakah rem berfungsi, apakah rem tangan berfungsi, apakah asas spion, wiper yang menyangkut fisik kendaraan itu dalam keadaan layak jalan. Apabila